Baik, saya akan menjelaskan tentang materi ke-11, yaitu Bauhaus dan Neotipografi, dan adapun nanti materi ke-12 yang akan saya jelaskan juga nantinya. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang Bauhaus dan Neotipografi. Bauhaus dan Neotipografi adalah dua gerakan seni rupa dan desain yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan desain grafis modern dan arsitektur pada abad ke-20. Mereka muncul di Jerman dan berusaha untuk menggabungkan seni dan teknologi dalam desain. Awal mula Bauhaus didirikan pada tahun 1919 di Weimar, Jerman, dan oleh arsitek Walter Gropius. Nama Bauhaus berasal dari bahasa Jerman yang berarti rumah bangunan atau rumah kerja. Bauhaus didirikan sebagai sebuah sekolah seni yang mencoba menyatukan seni dan kerajinan, serta mengintegrasi seni dengan teknologi modern. Setelah Perang Dunia I, ada dorongan untuk menciptakan dunia baru yang lebih baik dan lebih modern. Bauhaus diharapkan dapat berperan dalam merancang kembali dunia pasca perang dengan fokus pada desain fungsional, teknologi, dan estetika modern. Berikut adalah ciri-ciri utama dari Bauhaus. Yang pertama adalah interdisiplin. Bauhaus mempromosikan kolaborasi antara seniman, arsitek, perancang, dan pengrajin. Ini menghasilkan desain yang berfokus pada fungsional dan keindahan. Yang kedua adalah minimalisme dan geometri. Bauhaus menganut pendekatan minimalis dan penggunaan bentuk-bentuk geometris, garis-garis lurus, dan warna-warna dasar dalam desainnya. Yang ketiga adalah mengintegrasi seni dan teknologi. Bauhaus berusaha untuk menggabungkan seni dan teknologi. Ini mencakup penggunaan material modern seperti baja, kaca, dan beton dalam arsitektur, serta penggunaan teknik-teknik produksi massal dalam desain produk. Selanjutnya adalah gagasan Gesamtkunstwerk. Bauhaus mendorong konsep itu di mana semua aspek desain mulai dari bangunan hingga furnitur, perabotan, dan bahkan pakaian harus direncanakan dengan perhatian terhadap keseluruhan. Selanjutnya adalah sejarah Bauhaus. Yang pertama adalah Weimar era pada tahun 1919 hingga 1925. Bauhaus pertama kali didirikan di Weimar, Jerman, dengan Gropius sebagai direktur pertama. Pada era ini Bauhaus lebih fokus pada seni dan kerajinan dengan pengajaran dalam keramik, pemahatan, dan lukisan. Yang kedua adalah Dessau era pada tahun 1925 hingga 1932. Bauhaus pindah ke Dessau pada tahun 1925 dan Gropius merancang sebuah bangunan baru untuk sekolah tersebut. Pada masa ini Bauhaus lebih berfokus pada desain fungsional dan eksperimen dalam teknologi dan produksi. Ketiga adalah Berlin era pada tahun 1992 hingga 1933. Pada tahun 1932, Ludwig Mies dan Mies van der Rohe menggantikan Gropius sebagai direktur Bauhaus yang terakhir. Namun pada tahun 1933 Bauhaus ditutup oleh rezim Nazi yang menganggap sebagai gerakan seni yang radikal dan dekadent. Selanjutnya adalah pengaruh Bauhaus. Bauhaus memiliki dampak yang mendalam pada desain arsitektur, seni rupa, desain produk, dan desain grafis. Prinsip-prinsip Bauhaus seperti minimalisme,
fungsionalitas dan integrasi seni dan teknologi terus mempengaruhi seni rupa kontemporer dan desain hingga saat ini. Baik, saya akan melanjutkan lagi tentang materi ke-12, yaitu New York School and Modern Movement in America. New York School adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sekelompok seniman dan penyair abad ke-20 yang berbasis di New York City dan memainkan peran kunci dalam gerakan seni modern di Amerika. Gerakan ini mencakup seni rupa, sastra, dan musik dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni modern di Amerika. Pengaruh Eropa pada awal abad ke-20, banyak seniman Amerika terpengaruh oleh perkembangan seni modern di Eropa seperti impresionisme, kubisme, dan ekspresionisme. Mereka berusaha untuk membawa ide-ide ke Amerika. Perang Dunia I memicu perubahan sosial dan budaya yang signifikan di seluruh dunia. Ini menciptakan iklim yang mendukung perubahan dan eksperimen dalam seni budaya. Urbanisasi, pertumbuhan kota-kota besar seperti New York City menciptakan komunitas seni yang berkembang pesat dan memberikan platform bagi seniman-seniman modern untuk berkumpul dan berkolaborasi. Ciri-ciri New York School itu yang pertama adalah abstraksi. Salah satu ciri utama New York adalah fokus pada seniman abstrak. Mereka mencoba menggambarkan ide dan perasaan dengan cara yang tidak terikat oleh representasi figuratif. Yang kedua adalah ekspresionisme. Banyak karya dari New York School mengekspresikan emosi dengan cara yang kuat dan ekspresif, seringkali melalui sapuan kuas yang bebas dan penggunaan warna yang dinamis. Kreativitas dan eksperimen anggota New York School mendorong kreativitas yang tidak terbatas dan eksperimen dalam seni mereka. Mereka mencari cara baru untuk menyampaikan pesan mereka dan berani mencoba teknik-teknik baru. Keterlibatan budaya populer meskipun seni abstrak. Banyak seniman New York School terlibat dalam budaya populer, berkolaborasi dengan seniman dari berbagai disiplin seni, termasuk musisi dan penulis. Berikutlah sejarah dari New York School. Awal mulanya itu pada tahun 1930-an, gerakan New York School dimulai dengan kelompok seniman dan penyair yang berkumpul di sekitar kafe dan galeri seni di Greenwich Village di Manhattan. Abstrak ekspresionisme selama tahun 1940-an dan 1950-an. Gerakan ini mencapai puncaknya dengan munculnya aliran seni yang dikenal sebagai abstrak ekspresionisme. Seniman-seniman seperti Jackson Pollock, William de Kooning, dan Mark Rothko menjadi tokoh-tokoh kunci dalam gerakan ini. Seni rupa dan sastra. Gerakan ini tidak terbatas pada seni rupa. Sastra juga memiliki peran yang signifikan dalam New York School. Penyair seperti Frank O'Hara dan John Asbury adalah anggota terkenal dari gerakan ini. Selanjutnya adalah pengaruh New York School dan gerakan seni modern di Amerika.
New York School memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan seni modern di Amerika. Gerakan ini memperkenalkan seni abstrak, ekspresionisme yang mempengaruhi seni rupa, sastra, dan bahkan musik.